Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Uh, warahmatullahi Bapak Ibu, ini proses wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah SMKN 2 Kuyuhan, Bapak Kepala Sekolah saya, atas nama Bapak Rias Sandi Miswardani SE. Pertanyaan langsung aja ke pertanyaan pertama. Yang pertama itu, kalau menurut Bapak, bagaimana motivasi belajar siswa kita SMKN 2 Kuripan pasca COVID-19 ini? Ya, kalau saya melihat motivasi belajar siswa ini cukup tinggi, dilihat dari tingkat kehadiran siswa yang sangat-sangat luar biasa. Di sini karena memang dirasakan terkait dengan kondisi COVID kemarin bahwa dia harus belajar dari rumah dengan kesibukan dengan aktivitas yang tidak terkontrol, jadi proses pembelajarannya itu banyak hambatan. Nah, di saat COVID-19 sudah berlalu, maka antusias dari siswa untuk belajar itu kelihatan sangat tinggi sekali. Dilihat dari kehadiran, dilihat dari proses pembelajaran yang di apa itu namanya, yang diikuti oleh siswa sampai dengan sore hari, siswa juga tetap eksis untuk ikut pembelajaran di sini. Jadi dengan kondisi yang seperti itu bisa kita pastikan bahwa semangat dari siswa untuk belajar itu sudah mulai tumbuh dan bahkan berkembang dengan pesat. Oke, Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Pertanyaan yang kedua adalah, menurut Bapak ketika proses pembelajaran daring yang kemarin yang dilaksanakan di SMK 2, khususnya SMK 2 Kuripan, bagaimana Pak menurut Bapak siswa-siswa kita? Kalau dengan daring memang terlaksana dengan baik, bahkan bukti-bukti pelaksanaan dari guru maupun dari siswa itu ada, cuman ada kurangnya karena tidak tatap muka dan berada pada posisi di rumah, sehingga waktu maupun kuota bahkan kelancaran sinyal itu mempengaruhi dari pembelajaran yang ada, sehingga kalau kita bandingkan dengan luring jauh sekali perbedaannya begitu. Cuman walaupun seperti itu, kalau kita melihat sekitar 80% pelaksanaan daring itu juga bisa terlaksana, cuman tidak bisa dibandingkan dengan yang luring karena memang kondisi dan situasi yang berbeda. Iya Pak, terima kasih atas jawabannya yang untuk tadi. Untuk pertanyaan yang ketiga adalah, bagaimana menurut Bapak ketika siswa kita yang rumah tangga orang tuanya kurang harmonis, seperti yang siswa kita yang broken home atau yang siswa kita yang orang tuanya ke luar negeri untuk mencari kerja, misalnya. Memang dalam kasus-kasus dalam setiap yang kita deteksi di sekolah kita, terkadang memang sebagian besar siswa yang bermasalah itu karena memang broken home, karena memang tidak ada orang tuanya atau pergi ke luar negeri. Dan itu memang dari pihak kesiswaan atau pihak sekolah maupun kepala sekolah mempunyai kebijakan bahwa penanganan kasus yang terjadi akibat siswa broken home dan lain sebagainya itu perlu adanya intensitas yang lebih tinggi untuk penanganannya. Bahkan dalam penanganan itu kita pihak sekolah lebih intensif memberikan pemahaman kepada mereka. Bahkan terlebih lagi kita lakukan home visit ke rumah siswa, siapa yang bertanggung jawab terhadap siswa tersebut, sehingga kita bisa mengontak siapa-siapa yang bertanggung jawab di saat anak-anak ini melakukan suatu pelanggaran di sekolah. Cuman tentu kasus-kasus yang terjadi di siswa yang broken home itu memang sangat kompleks di dalam permasalahannya. Tapi pihak dari guru BP dan BK, peran wali kelas, peran dari wakil kesiswaan dan staf untuk penanganan kasus tersebut kita maksimalkan di sekolah ini, sehingga kasus-kasus itu akibat dari broken home dan lain sebagainya itu bisa diminimalisir. Oke Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Pertanyaan yang selanjutnya adalah, kalau menurut Bapak, bagaimana inovasi guru
yang ada di SMKN Dokupan pada strategi dan metode pembelajaran. Iya. Inovasi yang telah dilakukan guru dalam proses pembelajaran ini kita bisa terlihat dari program yang dibuat oleh guru. Kebanyakan guru sekarang sudah cenderung untuk melakukan pembelajaran PJBL, Project Based Learning atau Product Based Learning. Jadi di sini siswa diajak untuk bisa menghasilkan salah satu miniatur atau istilahnya contoh dari sebuah produk dalam proses pembelajarannya. Terutama kita yang sudah SMKPK, pusat keunggulan, dan di situ ditekankan kita bisa menghasilkan pembelajaran TEFA. Maka guru-guru ini dalam proses administrasinya, dalam proses pembelajarannya, bahkan di grup-grup WA guru dalam pembelajaran itu sudah termuat aktivitas pembelajaran seperti itu, dengan dia belajar di luar, mengamati lingkungan, dan juga dalam praktek-praktek di SMK ini banyak siswa yang sudah menghasilkan produk yang layak jual seperti itu. Iya Pak, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya adalah Pak, pertanyaannya adalah bagaimana menurut Bapak ketika siswa-siswa kita dihadapkan dengan soal-soal yang berbentuk HOTS gitu Pak, yang high order thinking. Ya, kalau dalam proses soal yang di jurusan high order thinking itu sudah terbiasa kayaknya, karena memang praktik yang ada di jurusan itu sudah hampir mirip dengan industri, apa yang diinginkan industri, sehingga harapan kita memang siswa sudah terbiasa dengan soal-soal seperti itu. Namun tidak semua siswa bisa memang mencapai grade itu, tapi sebagian besar di SMK 2 Kuripan sudah mampu untuk menerjemahkan soal-soal yang hot tadi. Iya, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan terakhir Pak, pertama keterkaitannya dengan media pembelajaran yang ada di SMKN 2 Kuripan, apakah sudah maksimal? Kalau kita mengatakan maksimal, mungkin masih belum maksimal gitu ya. Tapi sudah sekitar 85% itu aktivitas ataupun di sini syarat pendukung dalam proses pembelajaran yang seperti itu sudah kita dukung 100%. Dimana buktinya bahwa alat-alat di jurusan, alat-alat yang dibutuhkan guru dalam proses pembelajaran itu sudah sebagian besar sudah kita penuhi. Iya. Ketika ada keterbatasan media pembelajaran yang ada Pak, terus bagaimana solusi yang? Nah, keterbatasan media pembelajaran yang ada untuk mendukung pembelajaran di sekolah kita, biasanya lingkungan kita yang alhamdulillah luas, sehingga banyak guru yang menerapkan pembelajaran di luar kelas, dan di situ juga dibuktikan dengan bagaimana pengamatan lingkungan yang dilakukan oleh guru terhadap siswanya di dalam memanfaatkan media-media yang ada di sekolah agar mampu tujuan pembelajaran itu terlaksana dengan baik, yaitu siswa bisa kompeten. Terima kasih Pak atas jawaban dari Bapak, dan mudah-mudahan dengan selama proses yang ada di SMKN 2 Kuripan berjalan dengan lancar. Amin. Dan semua kendala-kendala yang berkemungkinan ada ketika proses belajar mengajar di SMKN 2 Kuripan ini bisa diantisipasi dan bisa dipecahkan ke depannya, sehingga SMK 2 Kuripan ini menjadi SMK yang mantap baik dari proses pembelajaran dan lulusannya. Terima kasih. Jadi Pak, terima kasih atas waktu dan yang Bapak berikan kepada saya untuk melakukan proses wawancara. Sekian Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.